Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nurama dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapat. Pendapatan per kapita. Satu, pengertian pendapatan per kapita yaitu pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang dan suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perhitungan pendapatan per kapita mencakup pria, wanita, dan anak, bahkan bayi yang baru lahir. Sebagai anggota populasi ini berbeda dengan pengukuran umum lainnya dari kemakmuran suatu daerah, seperti pendapatan rumah tangga yang menghitung semua orang yang tinggal di bawah suatu atap sebagai rumah tangga, dan pendapatan keluarga yang dianggap sebagai keluarga yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, atau adopsi yang tinggal di bawah atap yang sama. 2. Fungsi pendapatan per kapita, yaitu fungsi pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Akan tetapi tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau setidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. 3. Manfaat perhitungan per kapita. Hasil perhitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun. Ketiga, sumber informasi dan alat-alat analisis yang sangat penting karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan, dan kelemahan ekonomi negara tersebut. 4. Dasar pertimbangan bagi pemerintahan dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan membangun perekonomiannya. 5. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi. 4. Mengapa pendapatan per kapita perlu dihitung? Agar bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan sejahtera, maka pihak pemerintah membutuhkan suatu gambaran terkait kondisi perekonomian yang terjadi pada negaranya. Hal tersebut dibutuhkan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi dan keperluan ekonomi para penduduknya. Itulah kenapa PPK pada suatu negara. Distribusi pendapat. Pengertian distribusi pendapat adalah penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikan sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang memiliki pendapatan. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya, maka pemerintahan bisa memberikan bantuan baik tunai, skill, dan pendapatan kerja maupun program pemerintah lainnya. 2. Tujuan distribusi pendapatan. Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. 2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. 3. Menghindari dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencucian uang setiap orang maupun memenuhi kebutuhannya sehingga tidak kejahatan bisa dihindari. 4. Penumbuhnya rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antara lapisan masyarakat, sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkannya. 3. Faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. 1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. 2. Bertumbuhnya penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan. Ketiga, nilai tukar uang
nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Keempat, investasi juga bagian dari pendapatan. Investasi yang terlalu banyak pada proyek pada modal akan menghambat distribusian pendapatan kepada pekerja. Keempat, kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.